Dan saudara, saya berada di depan rumah dari almarhum Iwan Budi yang saat ini tengah didatangi oleh sejumlah rekan kerja dari pihak Bapenda, Badan Pendapatan Daerah di Kota Semarang, Jawa Tengah. Saya nanti akan mewawancarai istri atau Nyonya Iwan Budi. Saya akan menggali informasi apa yang terjadi sesungguhnya. Apakah ada dendam pihak ketiga kepadanya? Ataukah ada kasus yang lain yang kemudian kita belum mengetahui? Ataukah mungkin ada tanda-tanda yang tidak biasa jelang hari-hari kematiannya? Saya akan masuk dalam, saudara. Dan saudara, baru saja ada sejumlah karyawan kolega satu kantor dari Mas Iwan Budi yang ditemukan tewas misterius, saudara. Dan sampai saat ini juga kematiannya masih misterius. Saya bersama dengan istrinya, Ibu Oni. Ibu Oni tentu turut prihatin yang sangat mendalam, turut berduka atas wafatnya suami Ibu. Tadi saya juga bisa merasakan apa yang kemudian dirasakan oleh teman-teman kantor dari Pak Iwan ya, Bu ya. Katakan orang baik, gak nyangka, gak pernah ada hal-hal yang mengejutkan, tapi misterius sekali. Gak ada dendam dan lain sebagainya yang Ibu rasakan dari pihak luar, gak pernah ada tanda-tanda seperti itu. Ya karena di rumah tuh Pak Iwan tidak pernah menceritakan dia jengkel dengan siapa, dia dendam dengan siapa, dengan itu nggak pernah cerita sih. Karena di rumah dia kalau sudah masuk rumah urusan kantor dia lepas. Sepanjang karir berapa tahun bekerja di Pemkot? Lebih dari 20 tahun. Ya? Lebih dari 20 tahun. Dia diangkat tuh tahun 98. 98. Ya. Sampai sekarang di Pemkot Semarang. Belum mutasi juga, masih di situ terus. Di BPKAD sekarang Bapenda ya? Ya. Bapenda. Kenapa saya tanyakan soal dendam, Bu? Karena memang ini misterius sekali. Ada begitu banyak CCTV di jalanan, tapi yang terekam hanya ada di pertigaan Akpol, itu betul ya, di SPBU. Akpol ya. Iya, jadi memang aneh. Hanya titik di situ, lalu kemudian kok bisa ditemukan di Pantai Marina yang jaraknya lebih dari 10 km ya? Jauh itu. Iya. Dan dalam kondisi motornya terbawa juga, terbakar, lalu kemudian jenazahnya juga terbakar dan lain sebagainya. Bahkan ada sejumlah organ tubuh yang hilang, di antaranya kepala, tangan, dan kaki ya, Bu ya? Iya. Tapi bahwa dia kemudian dilaporkan atas kasus dugaan korupsi di Pemkot, pernah cerita juga ke Ibu? Dia nggak cerita, kalau dia cuma cerita pada saat itu klarifikasi. Klarifikasi ke Ya. Polda waktu itu ya, Polda Jawa Tengah. Ya. Pada saat yang pemanggilan pertama, saya tahu Mei itu ya. Apa katanya Bu waktu itu? Kenapa? Ya. Klarifikasi apa Pak? Ya pokoknya cuma klarifikasi gitu aja, aku mau klarifikasi. Dan panggilan kedua ini saya tidak tahu. Taunya setelah hilang, ternyata tanggal 25 itu ada panggilan. Iya. Karena panggilan, surat panggilannya itu kan ke kantor. 25 Agustus, jadi pertama Mei, yang kedua Agustus ya Bu ya? Iya. Dan sehari sebelum pemanggilan itu hilang, yang kemudian akhirnya ditemukan meninggal. Iya. Dalam kondisi yang mengenaskan. Lalu pada waktu itu, tanggal 24 Agustus 2022 lalu ya, pada saat Bapak diduga meninggal ya, harusnya Bapak ke Hotel Gracia untuk menjadi narasumber di sana terkait sosialisasi pajak. Nah itu kan nggak datang. Orang kantor misalnya yang di sana, ada yang nelfon ke Ibu nggak? Bu, ini kok nggak datang? Ibu ditelepon nggak bisa-bisa. Ibu pada waktu itu pagi-pagi itu juga nggak mencoba untuk... Dia sempat mengingatkan kalau seragamnya itu salah. Oke. Seragamnya itu salah karena hari itu kan dia mau jadi narasumber. Kan Bapenda itu punya seragam khusus. Kalau untuk acara tuh ada seragam putihnya khusus, ada tulisannya Bapenda. Oke. Nah, berarti kan dia bertujuan untuk datang ke kantor. Nah, saya setrika, saya siapin. Itu sempat sarapan juga. Berangkat naik motor. Iya, naik motor. Pamitan juga. Pamitan juga. Ada kebiasaan dia kalau pamit itu selalu cium kening saya. Itu yang selalu saya kenang sampai dengan sekarang. Pah, berangkatnya kening sampai dicium. Itu yang sampai saat nggak bisa saya lupakan. Dia di dapur, Pak aku nggak nganter ya, karena saya kan masih goreng Pak.
Gorengan tidak gosong. Dan kebetulan juga anak saya yang paling kecil itu biasanya udah bangun. Itu kok belum bangun, masih tidur. Biasa mungkin kalau sudah bangun, saya malah bisa ngantar ke depan karena dia selalu saya gandeng dia. Itu kok benar aku belum bangun, si tidur. Itu menjadi pertemuan terakhir ibu dengan bapak. Iya itu. Yang tempat Nabi pagi, karena pertemuan intens saya sama dia itu pagi hari ini. Bangun pagi, kita bangun pagi jam 4 sampai setengah 5 bangun. Kita mesti itu hanya ngopi dulu, ngopi berdua di meja makan. Setelah selesai dia bersih karena kita nggak ada pembantu ya. Jadi di sini hanya ibu, bapak, sama anak? Iya, anak saya 4. 4, iya. Tanpa asisten rumah tangga. Iya. Kapan ibu tahu bapak itu nggak bisa dihubungi lagi? Saya setengah 8 berangkat. Ya. Saya memang nggak menghubungi karena saya tahu dia jadi narasumber. Saya nggak mau ganggu ganggu. lah. Terus kebetulan saya ada acara di sana kan saya mungkin juga sibuk dengan dunia saya ya. Jadi saya memang nggak saat itu memang terus terang saya nggak ngabari. Baru saya sampai rumah, sekitar jam habis maghrib saya sampai rumah. Ya. Saya tanya anak-anak, "Papa udah pulang?" "Belum." "Oh sudah." Saya agak toleran karena memang Bapenda itu jam kerjanya nggak mesti. Kadang sampai malam sekarang kan? Kadang sampai malam, kadang lembur. Habis maghrib belum pulang, ya mungkin masih kantor. Anak-anak, saya tidurkan anak saya kecil dulu, setengah 8 kan dia tidur. Dia sudah tidur, saya ingat jam 8 saya buka HP. Saya chat, "Papa lembur, kok centang 1?" Centang 1. Ya, okay. Kok centang 1. WhatsApp centang 1. Ya sudah, saya diem dulu. Berarti sudah mati handphone itu? Ya, Okay. saya lagi nyoba, saya pun tapi kok nggak diangkat. Terus sudah mulai gelisah. Jam setengah 2 apa jam 2 itu kurang lebih setengah 2 apa jam 2 saya masuk. Ya namanya manusia mas, saya ketiduran. Leres bentar, jam 3 dini hari saya lihat lagi. Saya lihat di samping saya, loh kok belum ada dia. Saya memberanikan diri, telepon, terus tanya sama teman-teman yang lain. Malah ada yang menginfokan kalau Pak Iwan itu nggak sampai ke kantor. Ya, saya kan kaget. Ya pikiran saya pertama kali kalau ada kata-kata itu mesti rumah sakit tuh mas. Kita langsung anak-anak saya bangunin semua, kita satu mobil berangkat. Jam berapa? Jam 4 pagi itu? Ya sekitar jam setengah 4 jam 4. Iya. Ntar itu ya masa nggak lihat jamnya, langsung kita berangkat. Berapa rumah sakit tuh yang didatangi? Yang pagi itu masih mana? Saradi sama satunya lagi apa? Elizabeth. Oke. Yang lainnya baru siang hari dan dibantu adik saya yang satu. Jadi disisir semua rumah sakit ya? ya? Nggak ada. Nggak ada. Ternyata. Nah, terus saya jam ini karena saya rasa sudah lebih dari 24 jam, saya memberanikan diri ke lapor ke Polrestabes. Polrestabes. Dengan sebelumnya saya izin dulu ke kantor karena akan menyangkut nama Bapenda. Ya. Karena masih sebagai salah satu karyawan Bapenda, saya izin sama ibu kepala Bapenda, Bu saya izin mau lapor, dan beliau mengizinkan dan malah meminta anak staf-stafnya untuk menemui saya untuk lapor. Dan baru ditemukan sekitar 2 pekan baru ketemu, dan ibu terkejut betul karena luar biasa ya. Iya. Nggak pernah menyangka kan ditemukan seperti dia itu modelnya kalau lembur nggak izin. Mah aku pulang terlambat. Mah aku baru di sini sama Pak siapa ditunjukkan. Pasti ngabarin. Ya, ibu masih simpan WhatsApp-nya ke bapak? Ada sih. Boleh saya lihat ya Bu ya? Ini pertama kali Ibu, tanggal 24 Agustus 2022 saudara. Ini pertama kali Ibu, tanggal 24 Agustus 2022 saudara. Ini Ibu Oni nanyakan ini, pukul 20:09 ya. Lembur, nggak dijawab. Tanggal 25 Agustus, Papa di mana? Pukul 10 pagi nih Bu ya, karena sudah nyari-nyari ke rumah sakit. Ya karena kayak kehilangan itu kayak orang gila ya Mas ya, walaupun itu kita coba untuk Harinya terus pagi ini Pak. catnya anak-anak. Saya bacakan ya Bu ya. Pagi Pak, sehat-sehat ya. Ayo pulang, kami menunggu Papa pulang. Iya, saya pagi saya telepon, saya merasa ayo pulang Pak. Iya, saya pun ayo pulang Pak. Ini Ayo kebetulan pulang. anak saya juga mau pentas. Mama kangen. Iya, mau pentas ini anak ini anak saya yang ngomong yang masih kecil. Boleh saya. Pak, pulang. Sebentar lagi aku mau nari. Ayo, Pak. Ayo, Pak. Sebentar lagi aku mau nari. Iya, dia Pak, mau pulang. pentas memang. Dia mau pentas. Usia berapa ini? 5 tahun. Tanggal 27 Pak, Saya kapan juga. pulang? Pulang Pak. Tanggal 29 Agustus juga Pak. Iya, saya selalu memberi kabar karena saya merasa kayak dia itu masih ada gitu. Yang namanya seorang istri ya Pak ya. Jadi
Ibu selalu tidur setiap hari. Setiap pagi sebelum malam saya selalu buatin kopi. Saya buat kopi, saya ini kopi sudah siap Pak gitu. Ini kopinya. Iya. Nggak kangen kopi buatan mama. Iya. Selalu. Bahkan setelah 5 hari hilang sudah, Ibu Oni mengirimkan kepada handphone suaminya, ini kopinya Pak. Nggak kangen kopi buatan mama. Memang tiap pagi memang kita ritualnya ngopi Pak. Pagi saya berangkat kerja, sebelum berangkat kerja. Hingga tanggal 3 September, kami kangen Pak. Baru tanggal 6 ditemukan itu. Iya. Tentu ini menjadi harapan agar semua bisa terungkap tuntas ya Bu. Iya. Dikawal terus kasusnya untuk kemudian terungkap tuntas siapa yang melakukan ini, atas dasar apa, dan kemudian mendapatkan hukuman yang setimpal. Dia itu modelnya orang nggak tahan sakit. Iya. Dipijit aja dia kesakitan, dikerik aja dia kesakitan, dikerok itu Pak. Iya, Dia iya. aja kesakitan. Nah, dengan kondisi ini saya nggak bisa membayangkan. Tiga sekali orangnya. Saya nggak nyangka banget. Ya. Dan tentu menjadi harapan agar keadilan Ya. bisa didapatkan oleh ibu Saya dan orang kecil keluarga. Mas. Saya tuh orang kecil. Saya nggak punya apa-apa, nggak punya wewenang, nggak punya daya apa-apa, nggak punya teman yang berpangkat, nggak punya pejabat tinggi, teman pejabat tinggi yang bisa untuk buat gayuan, saya nggak punya. Tapi saya berharap kasus ini tuh bisa diungkap. Ikhlas ya Bu ya. Semoga semua terungkap, keadilan tercapai. Amin. Harapan saya dan begitu. menjadi harapan keluarga karena memang sudah tidak bisa kembali lagi Bapak. Iya. Tentu ini Ya, menjadi semua orang memang mengatakan yang ikhlas, yang ikhlas. ya, tentu Bagi proses hukum kami, harus ya. dijalankan, keadilan harus tegakkan. Ya, Itu menjadi harapan. Harapan saya cuma itu Mas. Terima kasih Ibu, Ya. sekali lagi turut prihatin duka saya yang mendalam atas kejadian ini yang saya aturkan kepada keluarga Ibu semua. Sehat selalu Ibu. Amin. Terima kasih.